Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi hiperlipidemia dengan dosen pengampu apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI dengan mata kuliah interaksi obat. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Rizka Islamia, Sri Mistiyanti Rukmana, Sisi Rahmadina, dan Uswatun Hasanah Sahadat. Baik, langsung saja pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi hiperlipidemia. Yang kedua, definisi hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. Yang ketiga, klasifikasi hiperlipidemia. Yang keempat, penyebab penyakit hiperlipidemia. Yang kelima, golongan obat hiperlipidemia. Dan yang terakhir, interaksi obat. Yang pertama, definisi hiperlipidemia. Definisi hiperlipidemia menurut American Heart Association adalah kadar lemak yang tinggi dalam darah. Hiperlipidemia menunjukkan suatu kondisi kelebihan substansi lemak yaitu lipid, sebagian besar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Hiperlipidemia dibagi menjadi dua subkategori yaitu hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. Yang kedua yaitu definisi hiperkolesterolemia dan hipertrigliserida. Hiperkolesterolemia didefinisikan sebagai kadar kolesterol plasma yang melebihi ambang batas normal. Lemak yang berasal dari makanan akan mengalami proses pencernaan di dalam usus menjadi asam lemak bebas, trigliserid, fosfolipid, dan kolesterol. Kemudian diserap ke dalam bentuk kilomikron. Sisa pemecahan kilomikron beredar menuju hati dan dipilah-pilih menjadi kolesterol. Hipertrigliseridemia yaitu adanya kadar trigliserid yang tinggi. Trigliserida dikatakan tinggi bila kadarnya melebihi 150 mg per dr. Yang ketiga yaitu klasifikasi hiperlipidemia. Hiperlipidemia dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu familial atau primer karena abnormalitas atau kelainan dari suatu gen spesifik. Bisa juga manifestasi dari penyakit lain yang dapat membuat perubahan pada plasma lipid atau metabolisme lipid atau sekunder. Ada pula idiopatik yang penyebabnya masih belum diketahui. Hiperlipidemia primer diklasifikasikan menurut Fredrickson yang dilihat berdasarkan bentuk lipoprotein di elektroporesis atau ultrasentrifugal. Klasifikasi Fredrickson ada 5 yaitu tipe 1, peningkatan kolesterol dengan level trigliserida yang tinggi. Tipe 2, kolesterol tinggi dengan level trigliserida yang normal. Tipe 3, peningkatan kolesterol dan trigliserida. Tipe 4, peningkatan trigliserida antiorma dan peningkatan asam urea. Dan yang terakhir tipe 5, peningkatan trigliserida. Yang keempat, penyebab penyakit hiperlipidemia. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak menjadi pemicunya. Selain itu, kurangnya olahraga dan kebiasaan merokok juga bisa meningkatkan risiko penyakit ini. Gaya hidup kurang sehat juga akan berkaitan dengan obesitas. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu hiperlipidemia. Yang kelima yaitu golongan obat hiperlipidemia. Golongan obat yang pertama yaitu golongan statin dengan contoh obat simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, rovastatin, pitavastatin, dan pravastatin dengan mekanisme menghambat kerja HMG-CoA. Reduktase efeknya dalam regulase CETP menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol LDL dan FLDL. Golongan obat yang kedua yaitu inhibitor absorpsi kolesterol dengan contoh obat ezetimibe dengan mekanisme menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Selanjutnya golongan fibrat dengan contoh obat fenofibrat dan GM-fibrozil dengan mekanisme bekerja mengaktifkan enzim lipoprotein lipase yang kerjanya memecahkan trigliserida. Selain menurunkan kadar trigliserida, obat ini juga meningkatkan kadar kolesterol HDL yang melalui peningkatan apoprotein A1 dan A2. Selanjutnya Bilesid Sequestrans, contoh obat kolestiramin, kolestipol, dan kolesifeflam dengan mekanisme mengikat asam empedu bukan kolesterol di usus
khusus sehingga menghambat sirkulasi enteropatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Selanjutnya, golongan inhibitor PCSK9, contoh obat alirocumab dan evolocumab, dengan mekanisme meningkatkan ekskresi dari LDLR pada hepatosis yang pada akhirnya menurunkan kadar kolesterol LDL. Dan yang terakhir, golongan asam nikotinik atau niacin, dengan contoh obat niacin dengan mekanisme menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa. Dengan demikian akan mengurangi jumlah asam lemak lebar. Yang terakhir, interaksi obat. Yang pertama, obat simvastatin dan obat esomeprazol. Dengan mekanisme interaksi, simvastatin dan esomeprazol dapat berinteraksi karena keduanya mempengaruhi sistem enzim hati yang sama, yaitu enzim sitokrom P450-3A4 atau CYP3A4. Ketika simvastatin dimetabolisme di hati, sebagian besar melalui enzim CYP3A4. Esomeprazol di sisi lain dapat menghambat aktivitas enzim CYP3A4 ini. Akibatnya, jika esomeprazol digunakan bersamaan dengan simvastatin, kemampuan hati untuk metabolisme simvastatin akan berkurang. Jenis interaksi farmakokinetik dan penyelesaian masalah yaitu penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum menggabungkan atau menghentikan penggunaan obat, termasuk simvastatin dan esomeprazol. Selanjutnya yaitu obat fenofibrate dan obat acetaminophen. Dengan mekanisme interaksi, ketika kedua obat ini dikonsumsi bersama-sama, mereka dapat bersaing dalam pemrosesan enzim hati yang sama. Fenofibrate dapat menghambat aktivitas enzim sitokrom P450, sementara acetaminophen memerlukan enzim ini untuk mengalami metabolisme yang tepat. Akibatnya, interaksi ini dapat menyebabkan peningkatan kadar acetaminophen dalam darah. Penggunaan bersamaan dengan fenofibrate dapat meningkatkan konsentrasi plasma dan risiko efek samping obat yang merupakan substrat iosoenzim. Jenis interaksi yaitu farmakokinetik dengan penyelesaian masalah interaksi, penyesuaian dosis serta pemantauan klinis dan laboratorium khusus. Dipertimbangkan setiap kali fenofibrate ditambahkan atau dihentikan dari terapi dengan obat ini. Interaksi obat yang terakhir yaitu obat Colesiflam dan obat budesonide. Dengan mekanisme interaksi, ketika Colesiflam dikonsumsi secara bersamaan dengan budesonide, Colesiflam dapat mengikat budesonide bila saluran pencernaan dan menghambat penyerapannya oleh tubuh, sehingga dapat mengurangi efektivitasnya dalam mengendalikan peradangan pada saluran pernapasan. Dengan jenis interaksi farmakokinetik, penyelesaian masalah interaksi yaitu untuk menghindari interaksi antara Colesiflam dan budesonide, disarankan untuk memisahkan waktu pemberian keduanya. Biasanya disarankan untuk mengkonsumsi Colesiflam setidaknya 4 jam sebelum atau sesudah mengkonsumsi budesonide. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.